Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Indria Herna. Saya dari Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kolesistitis atau yang biasa disebut dengan peradangan pada kantong empedu. Di awal saya sudah menyinggung apa itu penyakit kolesistitis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penyakit kolesistitis itu. Penyakit kolesistitis adalah peradangan yang terjadi pada kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ tempat penyimpanan cairan empedu, yaitu cairan yang berperan penting dalam pencernaan lemak di dalam tubuh. Penyakit kolesistitis ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau biasa disebut dengan akut, dan bisa terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau biasa disebut dengan kronis. Nah, selanjutnya etiologi atau penyebab dari penyakit kolesistitis. Sebagian besar penyebab penyakit kolesistitis adalah oleh penyumbatan pada saluran empedu, sehingga cairan empedu terperangkap di dalam kantong empedu. Penyumbatan saluran empedu dapat disebabkan oleh yang pertama, batu empedu, yaitu partikel keras di dalam kantong empedu yang biasanya merupakan kumpulan dari kolesterol. Yang kedua, lumpur biliar, yaitu cairan empedu yang telah tercampur dengan kolesterol dan kristal garam. Yang ketiga, penyakit infeksi seperti HIV/AIDS yang memicu peradangan pada saluran empedu. Yang keempat, gangguan pada pembuluh darah biasanya akibat diabetes. Dan yang kelima, jaringan parut pada saluran empedu. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, tumor pada saluran empedu. Tanda dan gejala pada penyakit kolesistitis. Tanda dan gejala utama pada penyakit kolesistitis adalah dengan munculnya rasa sakit parah di perut bagian kanan atas yang bertahan selama beberapa jam. Nah, rasa sakit ini cenderung muncul setelah mengkonsumsi makanan berlemak. Rasa nyeri perut yang muncul bisa menjalar hingga ke punggung atau tulang belikat kanan atau bahu kanan. Selain itu, penyakit kolesistitis juga dapat disertai tanda dan gejala berikut. Yang pertama, sakit perut yang terasa menusuk dan bertambah parah saat menarik napas panjang. Yang kedua, mual, muntah, kembung, dan nafsu makan hilang. Yang ketiga, demam. Yang keempat, kulit dan bagian putih mata menjadi kuning. Yang kelima, benjolan di perut. Dan yang keenam, tinja berwarna seperti tanah liat atau pucat. Komplikasi yang terjadi pada penyakit kolesistitis. Pada penyakit kolesistitis, jika tidak ditangani, akan berpotensi memicu komplikasi serius, yaitu yang pertama, jaringan kantong empedu mati dan membusuk. Yang kedua, kantong empedu dapat pecah. Yang ketiga, infeksi rongga perut akibat pecahnya kantong empedu atau biasa disebut dengan peritonitis. Dan yang keempat, penumpukan nanah atau abses di dalam kantong empedu. Nah, sekarang adalah pencegahan pada penyakit kolesistitis. Kolesistitis sulit untuk dicegah, terutama kolesistitis akut. Namun, risiko terjadinya kolesistitis bisa dikurangi dengan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, misalnya buah-buahan atau sayur-sayuran. Yang kedua, menjaga berat badan ideal dengan disiplin berolahraga dan menerapkan pola makan yang sehat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan istilah-istilah medis, arti, dan bagian dari prefix, root, dan sufix. Prefix itu adalah awalan kata, root adalah akar kata, dan sufix adalah akhiran kata. Yang pertama adalah istilah medisnya kolesistitis dengan arti peradangan pada kantong empedu, yaitu prefixnya awalan katanya adalah kole, root akar katanya adalah sis, dan sufix akhiran katanya adalah itis. Istilah medis yang kedua adalah kolisistektomi, artinya pengangkatan kantong empedu. Prefixnya adalah kolis, rootnya adalah stek, dan sufixnya adalah tomi. Dan yang ketiga adalah peritonitis dengan arti kantong empedu. Prefix atau awalan katanya adalah peri, root adalah ton, dan sufixnya adalah itis.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang penyakit kolesistitis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.